Ini segmen baru dari podcast di atas meja, namanya Orang Dalam. Jadi kita coba menghadirkan orang-orang yang bersedia cerita di entah itu pengalaman dia atau memang melihat langsung gitu kejadian-kejadian korupsi yang mungkin bisa kecil-kecilan atau korupsi gede gitu, tapi itu terjadi di lingkungan pemerintahan yang seperti kita ketahui gosip-gosipnya banyak, cerita-cerita lah. Nah, makanya mengkonfirmasi gosip-gosip yang beredar gitu ya, soal kayak gimana sih praktik-praktik korupsi gitu ya dari kecil sampai gede di kantor-kantor pemerintahan itu seperti apa ceritanya. Nah, di sini udah hadir Mr. M. Kita sebutnya apa, Sar? Mr. X. Mr. X ya. Inisial T. Lagi rame tuh inisial Iya, T ya. inisial T. Inisial T. Nah, apa kita mulai dari mana nih? Pertanyaan pertama harus menohok nih. Tempatmu kerja bisa dibilang korup atau enggak? Secara umum iya mungkin ya. Kalau gue nggak tahu secara konsep, kayak nggak mendalami konsep korupsi kayak apa, tapi mungkin kecil-kecilnya koruptif lah ke arah itu. Koruptif ya. Koruptif, oke. Tapi pada saat lu masuk, lu udah tahu belum sih kalau ini rawan nih tempatnya gitu ya? Atau gue mungkin bisa keseret arus atau apa gitu? Pernah khawatir nggak? Atau mencari tahu dulu nggak? Iya ya, ada sih, karena gue pribadi kalau kaitannya sama pemerintah, biasanya sektor pemerintahan memang by default persepsinya ke arah sana sih. Anjir, by default lagi. Berarti Anda ini kerja di cabang eksekutif ya? Buat memperjelas nih. Oh, iya. Walaupun tetap anonim tapi kan perlu dispesifikan. Iya, oke. Cabang kekuasaan banyak kan, ada legislatif, yudikatif. Oh, ini ya eksekutif berarti yang kita bicarakan sekarang. Mungkin nggak sih dengan kondisi tadi yang dibilang koruptif lingkungannya, mungkin nggak seseorang tuh masuk dan mengubah dari dalam? Itu kan yang biasa dibilang orang-orang kan. Iya. Merubah dari atas, dari dalam gitu Kan sering bilang gitu, sistem kita bobrok tapi banyaklah champion-champion yang bisa mengubah dari dalam. Nah, dari pengalaman lu mungkin kan nggak itu? Kalau mungkin sih mungkin, cuma akan sangat sulit. Karena kalau dari pengamatan gue, itu memang cenderung sudah membudaya. Dalam artian kadang orang juga apa ya, beda. Kalau misalkan kita berbuat hal yang buruk, kadang kita merasa ada bersalah gitu ya. Membuat apa tadi? Kita merasa bersalah gitu, kayak ada pertimbangan atau ada ragu-ragu gitu sebelum melakukan. Tapi karena di situ udah membudaya, dan juga mungkin perilaku koruptifnya itu bisa dibilang kecil ya, jadi susah. Kalaupun bisa, yang gua bayangkan mungkin akan kena dampak lu secara sosial dan politik di lingkungan kerja gitu. Mungkin dijauhin atau kayak gimana, yang sebetulnya jadi bikin lingkungan kerjanya nggak sehat, nggak suportif gitu, ya. nggak suportif gitu. Tapi lu bilang tadi kan udah membudaya. Nah, membudaya itu kayak gimana sih? Maksud gua udah jadi memang kebiasaan nggak? Terus contohnya kayak apa tuh? Ya udah dianggap itu tuh hal yang normal, dan orang udah nggak merasa bahwa itu tuh satu hal yang memang koruptif gitu. Mungkin dia secara pengetahuan dia tahu kalau misalkan itu koruptif atau ya cenderung ke arah sana. Tapi ya memang nggak ada feel aja, nggak ada feel bahwa ini tuh hal yang salah, dan ya maksudnya kalau kita ada salah, seenggaknya ada urgensi bahwa ini kita harus ubah atau kayak gimana. Yang aku lihat sih dari sikap orang-orang di sana, ya itu hal yang memang kayak gini gitu. Dari sananya emang kayak gini gitu. Itu kayak udah bagian dari kerjaan, bagian dari lingkungan kerjaan, di situ udah kayak gitu. Bagian dari kerjaan. Ya, maksudnya Contoh kecilnya apa? Iya kan, gua Mas Jaya ini dari lulus kampus nggak pernah nih kerja di pemerintahan, jadi nggak kebayang. Nggak lulus. Lulus lah kalau gua Nggak lulus ini apa TWP apa? TWK. TWK. Oh iya, kalau mau ujian ASN itu ya.
Contoh kecilnya apa? Ya, biar kegambar nih buat pendengar. Kalau paling kecil sih ini perjalanan dinas itu udah yang paling, Perjalanan dinas ya. ya itu yang maksudku paling empuk sebetulnya, yang paling gampang untuk dilakukan secara koruptif. Mungkin kalau by system itu nggak memenuhi kriteria itu ya, maksudnya segala bukti secara administratif semuanya tertib dan oke. Tapi mungkin kan kita juga bisa mempertanyakan kayak pilihan tempat mungkin yang bisa dibilang memang kalau misalkan di kementerian itu ruang rapat itu ada, tapi karena kegiatan juga banyak dan juga banyak direktorat lain, jadi memang itu nggak mungkin kita pakai gitu terus-terusan, pasti kita harus sewa tempat lain yang mana biasanya hotel. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa hotelnya tuh maksudnya jauh gitu, jauh atau mungkin secara rate kayaknya nggak perlu untuk semahal ini untuk bahas hal yang sebetulnya cuma sejam 2 jam. Kita bareng-bareng itu kan ada biaya transport, terus ada insentif juga. Ada insentif buat ikut rapat. Ada insentif buat ikut rapat dan ada insentif yang bikin lu tuh tergerak untuk milih tempat yang mungkin agak jauh dan mungkin secara APBN spendingnya jadi lebih gede aja. Oh, gimana tuh? Insentif apa yang dimaksud? Jadi kalau misalkan kita rapat, itu beda antara rapat dalam kota sama rapat di luar kota. Ya per daerah itu ada rate masing-masing. Nah kalau semakin tinggi, ya biasanya kita lebih apa ya, lebih terdorong misalkan untuk milih lokasi itu, kayak gitu. Terus ada perbedaan apa durasi juga ya, durasi kayak kalau misalkan full day ya itu bisa lebih banyak lagi. Nah biasanya ya ada manipulasi ke tower dan semacamnya ke Kegiatan yang nggak perlu ada diadakan melalui tor gitu. Iya, bisa jadi kegiatannya perlu tapi gitu. tapi nggak perlu dengan apa namanya ya, spending Perencanaan kayak gitu ya. perencanaan yang sebetulnya terlalu besar gitu. Dan ini biasanya apa? Lintas apa? Lintas divisi kah? Atau jangan-jangan cuma satu tim kecil internal aja gitu? Sampai sejauh itu. Bisa internal aja. Oh gitu. Bisa internal aja, bisa lintas tim, bisa dengan kementerian lain juga bisa aja. Oke. Ini sorry, segampang itukah memanipulasinya gitu ya? Maksud gua apakah nggak ada Pagu. ya pagu lah, atau bahkan pada saat ditutup buku gitu ngecek, lu kok ini kegiatan bahas ini doang kok jauh-jauh sampai mana gitu. Ada nggak sih yang, maksud gua ada nggak sih mekanisme pengecekan di dalam gitu? Kalau sering berarti kan nggak ada dong pengecekannya. Kalau pengecekan ada biasanya sama BPK. Itu ya kementerian juga agak takut. Tapi memang kayaknya nggak masuk sampai ke situ, sampai ke mempertanyakan kenapa harus di tempat ini, harus di tempat itu. Gua sendiri curiga BPK pun mungkin kalau ngecek ya hanya persyaratan administrasinya. Iya. Bahkan kadang rekomendasi BPK juga legalistik, kayak ini ada kegiatan tapi nggak ada dasar hukumnya mana, akhirnya kita jadi terdorong buat bikin gitu, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin dari situ gua sih melihat mungkin cara BPK meriksa pun juga mungkin nggak sampai ke mempertanyakan kenapa itu, atau mungkin iya tapi mungkin sampelnya nggak kena. Karena biasanya kan sampling by sampling. Mungkin dia baca tornya doang, oh ini penting nih acara. Nah itu dia. Padahal bahasnya cuman itu doang gitu ya. Iya, kalau diperdalam kan nggak kelihatan. Tapi emang ada panduannya gitu nggak sih dari Kemenq gitu soal satuan harga? Kalau rapat tuh ya kalau mau di luar kota atau dalam kota ya hotelnya jangan ya bintang 5 lah gitu, atau jangan terlalu mahal lewat harga segini gitu. Ada nggak sih? Ada. Setahu gua ada. Dan yang tadi lu sebutin praktik-praktiknya itu patuh sama ketentuan ini nggak? Harusnya patuh. Oke. Makanya dia bisa, tapi kan bisa ini ya, bisa diakalin lah, bisa dibilang sebetulnya. Gua nggak tahu detailnya kayak gimana, karena udah di job desk gua sendiri nggak ke arah situ. Tapi kalau dengar-dengar sih ya yang dimanipulasi itu ya ininya apa? Misalkan pagu untuk kamar misalkan, itu kan
untuk staff misalkan sekian rupiah. Nah itu tuh bisa aja kita nambahin di atas dari itu, tapi ya tuh buat jadi pagu buat 2 orang misalkan. Buat 2 orang. Ya, Oke. gimana ya jelasinnya? Ya misalkan per orang segitu sekian rupiah. Ada kamar yang lebih mahal, itu bisa, tapi pagunya jadi buat 2 orang. Nah tapi kan kalau yang masuk cuma 1 kan juga nggak tahu kan, Oh iya. Benar. cuma 1 orang. Itu ada uang saku berarti tadi. Insentif yang dimaksud itu uang saku berarti. Iya ada uang transport, gue nggak tahu sih definisi legalnya apa ya. Tapi setiap kali ada acara gitu kita dapat Uang transport. Kalau keluar kota dapatnya uang transport doang atau ada? Ada uang, iya ada. Jujur nggak tahu detail komponennya karena nggak terlalu merhatiin. Tapi memang di luar kota lebih besar biasanya. Yang jelas kalau lu rapat dalam kantor, uang-uang tadi nggak akan keluar dan nggak akan lu kantongin. Nggak ada. Oke. Tapi berarti bukti bahwa lu rapat di luar kota berarti entah ada notulensinya, ada foto kayak gitu-gitu kan sebenarnya ngelaporinnya pun lengkap tuh ya dokumen ya. Lengkap semua. Oh, oke. Nah, gue mau nanya nih, kan ini kayak udah tadi kan dibilang jadi budaya ya. Antar staff tuh ini nggak sih? Maksudnya gimana ya? Kan saling tahu ya kalau akan dapat keuntungan dari kegiatan ini gitu ya. Nah, itu biasanya mereka akan nyolek-nyolek nggak, maksudnya, lu dapat berapa? Lu kemarin iseng-iseng nanya gitu, wah divisi lu habis ngabisin ini ya gitu-gitu. Nah, gimana itu? Ada nggak maksudnya obrolan-obrolan yang awkward gitu kalau buat lo sendiri? Anjir, mereka santai banget nih ngomongin korupsi kayak begini gitu. Pengalaman gue pribadi sih kalau ke arah situ nggak pernah. Kayaknya untuk kegiatan mungkin relatif mirip-mirip lah. Ya ada beberapa tim yang mungkin lebih banyak kegiatannya, tapi enggak sih kayak kalau untuk Nggak ada ya. obrolan kayak gitu kayaknya enggak. Tapi mungkin nggak tahu kalau di tempat di sisi lain ya. Divisi lain ya. Eh, Oke. Cuman lu pas kan belum lama nih ya di sana gitu ya. Perasaan lu gimana tuh pas tahu gitu? Anjir, ini kan harusnya nggak segini nih pengeluaran gitu kan? Iya. Atau ini ngapain ngomongin ginian doang sampai Oh iya. mana gitu? Nah, perasaan lu gimana tuh? Atau jangan-jangan malah seneng. Wah gila nih, gue bisa manfaatin pajak orang, temen gue bayar pajak masuk APBN bisa gue pakai nih buat ke hotel. Atau sebelumnya dia nggak ngerti cuy. Oh gitu. Dia nggak paham. Oh ini, oh ya ikut-ikut aja kan gitu kan. Udah lu tanda tangan aja absen nih gitu kan. Itu gimana? Awal lu mengetahui gitu, wah ini kayaknya ada yang janggal nih gitu. Kalau awal mengetahui janggal sih kayaknya memang janggal aja gitu. Kayak, maksudnya Oh berarti memang udah terang-terangan ya biarpun kelihatan janggal gitu. ya itu. Karena kan tadi aku bilang udah budaya ya. Ya begitu mulai masuk pun kayak ikut rapat-rapat kayak gitu ya. Ya kita udah tahu lah. Maksudnya dari bahasan yang mungkin sebentar. Kemudian juga durasinya ataupun agendanya itu enggak sama kayak yang di undangannya. Karena kan kalau anak baru kita berharap atau kita punya ya mengantisipasi ya. Kayak oh ini kayak gini, akhirnya kita mempersiapkan atau kayak gimana. Dan ternyata rapatnya nggak kayak gitu dan Ini konteks manipulator tadi itu ya. Oke. Kaget dong lu pas duduk. Lah, gue udah nyiapin bahan ini nih anjir. iya Gak taunya bahas yang lain gitu. iya nggak taunya nggak bahas itu tapi nggak mendalam dan akhirnya nggak masalahnya nggak kelar juga. Oke. Terus kan masalah di sana gak pernah kelar-kelar ya. Iya, ini dipakai buat Rapatnya mungkin gituan. gitu ya. Iya. Nah, ini kan rapat yang terjadi nih. Nah, ICW juga setahun sekali tapi ya rapat kerja kan setiap tahun, Ya. bahas program tiap tahun. Nah, biasanya di hotel tuh. Nah, di hotel itu di luar kota biasanya yang lihat tuh list-list siapa yang menggunakan ruangan A, B, C, D, E. Nah, kami tuh sering lihat kan Iya. nama-nama pemerintahan, nama-nama kementerian. Nah, tapi selama kami seminggu di sana nggak pernah tuh diisi ruangan rapatnya. Nah, itu apakah memang kaminya yang Nggak tahu seuzon rundown. aja, Nggak tahu rundown yang seuzon aja, atau memang praktik seperti itu? Jangan-jangan ada juga tuh modus yang seperti itu, booking tempat tapi nggak ada rapatnya sama sekali. Ada memang ada ya. Ada ya? Memang ada kayak begitu. Gimana tuh? Ya itu biasanya ya kegiatan
sama lah mungkin rapat apa tadi kalau di cewek Rapat kerja. rapat kerja 1 tahun sekali yang mungkin memang sengaja di lokasi yang agak jauh atau enggak juga. Ya emang agak jauh biar refreshing kalau itu Ya, biasanya. biar fokus, biar Ya fokus. berfokus juga. Ya sama kayak begitu juga, cuma bedanya pakai APBN kan. Tapi ada nggak yang maksudnya ini rundownnya 4 hari kok kita bahasnya Iya. cuma sehari, 3 harinya jalan-jalan malah. Terus Ada kosong nggak gitu ruangan rapatnya gitu. Heeh. Nggak ada makhluknya di dalam ruangan rapat ini. Ada. Tapi kalau se ekstrim 4 hari kayaknya enggak. Tapi mungkin dalam 1 hari, misalkan diagendakan itu kita mengagendakan ya dalam 1 hari itu ada kegiatan dari pagi sampai malam dan kemudian besoknya ada agenda lagi. Berdasar kantor sih itu memang ada poin-poin bahasannya. Tapi karena memang sengaja dari awal ini diagendakan itu ya memang bukan untuk bukan hanya untuk rapat itu. Jadi biasanya rapatnya ya mungkin sejam 2 jam atau mungkin malamnya. Nah paginya itu ya main, Main ya. Jalan-jalan. main jalan-jalan dan bahkan mengunjungi tempat wisata gitu. Kalau jalan-jalan gitu pakai uang saku pribadi? Nah itu dia enggak. Enggak. Pakai APBN juga. Iya pakai. Ya Apa yang ampun. maksudnya yang pakai APBN itu berarti masuk ke tempat wisatanya bayar itu pakai APBN juga. Iya karena kan gue sendiri nggak merasa pernah Keluar duit. Keluar duit. Oke. iya nggak pernah merasa keluar duit tapi tiba-tiba kan masuk bis udah ada dan memang pakai bis. Oh. Nah itu Bukan bis lembaga nih, bis nyewa. bukan bis nyewa. Oke. Tapi proporsionalnya berarti menurut lo aneh ya? Maksudnya ini kebanyakan wisata daripada ngomongin agenda yang mau dibahas gitu. Dalam agenda dalam kegiatan itu ya. Oke, itu aja udah janggal ya maksudnya. Ini perasaan nggak perlu dibahas sampai segininya gitu kan ya. Iya. Tapi misalnya nih, kalau sampai nggak ada pembahasan sama sekali atau bahkan kalau 1-2 jam, ya ngapain rame-rame dibahas gitu kan? Paling ya udah tahu jawabannya gitu, artinya Iya. kan nggak perlu dibahas lagi gitu. Yang notulen tuh siapa sih? Sebenarnya ini yang maksud gue dia mengarang bebas dong maksud gue. Iya mengarang bebas. Ada Oh ya, perdebatan pengarang misalnya. bebas. Tapi nggak sebebas itu mengarangnya. Maksudnya biasanya ngambil dari agenda lain atau yang paling umum itu adalah mengelaborasi poin-poin di PPT. Hai. Dia kayak bercerita sendiri gitu ya. Ini poin-poin, oke Iya. ini kesini. Oh iya. Tapi yang jelas mencatat perdebatan yang tidak sepanjang itu. Bisa jadi nggak sepanjang itu. Atau Oke. dia menciptakan perdebatan yang fiktif ya. Fiktif. Iya, bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau kayak itu keluar kota, hotel, dalam pengalaman lu itu selalu yang luxury, hotel-hotelnya. Pernah nggak ngerasain tuh ya udah Wisma aja lah, atau enggak penginapan yang memang dipunyai sama pemerintah tuh kan banyak kan? Iya. Wisma-wisma di puncak Wisma tuh punya ini ya, kementerian pelatihan-pelatihan mana? gitu Iya, kan. iya. Ya gimana tuh? Bisa dibilang kebanyakannya itu yang luxury. Bintangnya 3 ke atas, 4 bahkan sampai 5 sampai 5 dan itu yang sering terjadi. mayoritas. Tapi Oyo juga pernah. Oh, Oyo juga pernah. Tapi Oyonya Oyo mewah. Saya yakin ada. Atau Oyo. dekat-dekat tempat wisata. Ya ada sih. Oke. Menarik nih. Itu baru sekedar meeting ya? Baru sekedar meeting. Ini apa maksudnya bahas yang harus dibahas di meeting. Nah, ada yang lain nggak? Yang mungkin yang lu lihat Skalanya lebih parah gitu ya. Yang lebih parah mungkin soalnya perjalanan ya masih meeting tapi mungkin dalam skala yang lebih besar itu biasanya kita ada juga perjalanan ke luar negeri. Keluar negeri. semua pegawai atau beberapa orang aja? Biasanya cuma eselon 3 lah paling rendah. Oh, itu gimana tuh? Apakah itu juga fiktif perjalanannya atau memang gimana? Perjalanannya enggak fiktif, memang ada agenda. Karena kan biasanya kita berangkat itu pasti berdasarkan undangan. Jadi kalau undangan atau enggak emang ya undangan kalau kita nge-propose yang juga memang biasanya tempat yang dipropos itu dia punya permintaan supaya ada agenda yang jelaskan. Nah, paling perilaku koruptifnya itu ya tadi kan untuk misalkan kita pergi
di dalam kota, luar kota kan beda kan untuk besaran yang dapat insentifnya. Nah kalau ke luar negeri itu bahkan bisa lebih besar lagi insentif bekalnya lah. Iya. Apa sih namanya, per diem ya? Per diem. Kalau di sana istilahnya apa? Gue nggak tahu sih istilahnya. Tunjangan atau apa? Ya uang perjalanan Berapa dinas luar nilainya negeri. berapa? Yang standar ya, eselon 3 dapetnya berapa tuh? 1 hari. Eselon 3 nggak tahu, tapi kalau misalkan staf PNS itu bisa lebih dari 1 kali gaji. Lebih dari 1 kali gaji. Bisa. Buat 1 hari atau buat sekali undangan? 1 hari. Anjir. Makmur ya? Wow. Wah gila. Dan apa yang biasanya dilakukan di luar negeri itu? Apa kegiatannya? Ini rutin nggak sih ke luar negeri ini? Relatif jarang. Dalam setahun biasanya berapa kali? Wah rebutan dong berarti kalau jarang. 5 mungkin ada. Ya, lumayan itu 5 kali. Ya 5, Kalau lumayan setahun. 5 kali gaji, tapi 1 harinya, misalnya diundang 3 hari, 3 kali gaji sekali. Oh, per hari itu ya? Per hari kan tadi? Iya, lamsam. Oh, lamsam. lamsam. Iya. Itu udah termasuk tiket dan Oke. Oh bisa dimainin dong, maksudnya tiketnya yang cari yang murah gitu. bisa. Hotelnya cari yang Oh, murah. itu praktik. Iya. Lumayan. Take home-nya Iya. lumayan banget cuy. Apa yang dilakukan biasanya kalau ke luar negeri itu? Sorry, 2 digit atau 1 digit tadi? 2 digit ya? Kalau staff 1, 1 tapi digit. mendekati 2 digit. Ya, tahu lah itu berapa. Berarti kalau misalkan eselon 3, eselon 2 pasti lebih banyak. Waduh, kepala 2 kayaknya tuh. Ya pasti. Apa tadi lu nanya apa? Iya, apa yang biasa dilakukan di luar negeri ini? 5 kali setahun ini biasanya ngapain? Acara undangan buat konferensi internasional tertentu. Konferensi, oke. Biasanya kita ditunjuk untuk mewakili pemerintah Indonesia untuk ngomong. Ya acaranya sebetulnya nggak terlalu penting, tapi mungkin kalau ditilik dari perspektif hubungan luar negeri mungkin penting ya. Atau enggak misalkan memang ada program-program yang butuh untuk studi banding. Nah, studi banding ini apa yang dicari biasanya? Iya. Apa yang dicari sebenarnya? Karena sebenarnya pemerintah kita tuh nggak pernah Ngejelasin ya? nggak pernah kekurangan kritik. Semua saran tuh udah dibikin sama masyarakat sipil kayak ICW gini. Ngapain studi banding keluar Iya, gitu tapi apa biasanya? Biasanya kalau di tempat gua ya itu ngebandingin kebijakan atau pengalaman ya Oke. pemerintah luar negeri gitu ya, yang kemungkinan bisa diterapkan. Tapi ya apakah itu efektif atau enggak ya itu bisa kita pertanyakan lah. Iya, kalau pasti bentuk kayak meeting kan, sharing cerita pasti kan. Ya udah, itu kan nggak perlu ketemu langsung dong. Iya, Zoom aja cuy. Ya iya kan, wawancara pada akhirnya sebenarnya. Iya. Tapi udah pasti eselon 3 tuh yang jalan. Kalau yang jalan karena ya yang jalan biasanya eselon 3, jadi minimal karena mungkin jatahnya sedikit. Oke. Jadi Tim gitu ya, berapa orang biasanya? cuma 2-3 orang. Oke. Oh. Oke. Tapi apa? Laporan yang mesti dibawa habis perjalanan itu apa? Kalau untuk perjalanan dinas luar negeri, gue nggak tahu persis laporannya seperti apa. Tapi mungkin lebih sulit sih untuk ini ya, Manipulasi. persyaratannya harus Oke. harusnya. Oke. Cuma kan misalnya gini, kalau ada tunjangan perjalanan ke luar negeri, terus gue milih tiket yang murah, ini yang murah, kan udah sisa, nggak ditanyain. Apa emang udah, ya udah lu emang tunjangannya segitu, terserah lu mau ngelolanya gimana? Yang gue tahu sih nggak ada nggak ada obrolan pernah. Maksudnya biasanya kan orang kalau ketimpa masalah agak curhat ya kayak, oh ini gue lagi ditagihin bukti ini atau apa, Oh, iya. lagi diklarifikasi. Udah beda sama kita ya? Tapi nggak ada sih kalau itu. Waduh. Nggak pernah. Nggak pernah ada yang cerita, ya ini bukti-buktinya ribet nih, harus Nggak ada. Harus. dilengkapi. Kita nyewa mobil aja harus ada nomor telepon supir ya. Iya. Ini Foto kurang nomor telepon supir foto nih. muka depan mobil, Iya. muka belakang mobil. Aduh. Oke, menarik nih. Itu perjalanan ya. Itu perjalanan. Ada lagi nggak? Ya biasanya di dalam satu divisi Nah. itu kan ada berbagai macam tim. Hmm. Masing-masing tim itu dia punya keahliannya tersendiri. Oke. Masing-masing Staf khusus atau apa itu? Maksudnya staf ahli gitu ya? Atau bukan staf ahli PNS biasa dan Oh, tapi ahli lah ya.
Ya, maksudnya lebih ke megang isu tertentu. Ada Oh, isu iya. yang kita pegang dibagi ke tim-tim. Oke. Oh, itu sesuai dengan nama divisinya ya? Apa emang secara informal orang ini didedikasikan untuk kerja-kerja di isu tertentu gitu? Ya, secara informal. Bisa informal. Oke, oke. Nah, itu kan berarti kan di setiap bisa dibilang subtim lah ya. Iya, iya. Dibilang subtim itu ada ketuanya. Hmm. Nah, ketuanya itu otomatis dia punya keahliannya masing-masing. Iya. Misalkan isu A, ya ahlinya orang ini. Tapi kalau misalkan anehnya kalau misalkan kita ke perjalanan luar negeri itu, isunya misalkan isu dari tim yang A. Tapi kalau misalkan ke luar negeri, harusnya misalkan Tim A yang jalan. harusnya tim A ya. Misalkan ya kita paham lah ya kalau misalkan bertemu dengan pihak tertentu kita perlu ada representasi yang mungkin lebih proper ya. Iya, iya. Tingkat pejabatnya yang relatif harus tinggi gitu. Hmm. Biasanya direktur dan didampingi. Hmm. Nah, didampinginya harusnya misalkan oleh Staf ahlinya. ketua yang memang atau staf yang memang ahli di Isu itu. isu itu. Tapi kadang ada kejadian di mana yang dikirim tuh pertimbangannya bukan karena keahlian yang mungkin dia bisa bicara Ada favoritism gitu ya? Iya, favoritism yang memang dia mungkin apa ya, prioritas utamanya misalkan jabatannya, misalnya kalau jabatannya lebih tinggi, jadi untuk perjalanan dinas ke luar negeri itu tendensinya memang akan selalu diambil oleh pejabat yang lebih tinggi. secara pangkat itu lebih tinggi, meskipun ASN di bawahnya itu dia lebih menguasai isunya. Tapi akhirnya karena mungkin ya insentifnya besar, ada kecenderungan untuk diambil kayak gitu. Oke. Dan parahnya itu adalah si staf PNS ASN yang memang dia harusnya Jalan gitu. ikut dan memang dia sebetulnya punya expertise. Bisa dibilang kalau dia yang jalan nggak akan sia-sia itu spending. Karena banyak hal yang mungkin bisa dia lakukan di sana. Tapi karena enggak, ya akhirnya juniornya ini dia tetap mendampingi tapi secara online. Nah itu bisa Itu bisa online ya? Ngasih substansi pula. Bisa online. Apalagi substansinya justru yang penting di online ya malah. Iya. Dia nyampein. Oke. Terus kan itu kan aneh ya. Maksudnya teman-teman lu yang gue jago nih di isu ini gitu ya. Kok nggak diajak jalan gitu. Pernah nggak mempertanyakan itu? Dan apakah memang itu melanggar sesuatu dari aturan internal kalian gitu? Maksudnya adalah, kalau berangkat di isu A ya orang yang handle isu itu yang harusnya berangkat, bukan SOP-nya sekedar karena dia mungkin lebih senior gitu. Kayaknya kalau melanggar, gue yakin sih nggak ada pelanggarannya, karena itu berdasarkan pilihan dari pimpinan aja. Oh, emang diskresional ya? Cuma mungkin kalau bisa kita lihat ya itu ya agak boros mungkin ya, atau Tapi ada nggak yang protes atau di internal tuh agak tidak suka dengan praktik itu? ada, tapi Ada kan ya? nggak bisa apa-apa juga. Nggak bisa. mempertanyakan juga, maksudnya Pak kok bukan saya aja yang jalan nih gitu. Bu gimana sih Bu? Nggak ada, karena biasanya itu sesama staff aja jadi Obrolan ya. obrolan atau curhat. Kan tadi dibilang nggak bisa apa-apa. Emang apa sih hambatannya? Kan orang nggak semuanya, lagi-lagi nggak semua di pemerintahan kerjanya kan. Apa sih emang hambatannya? Kalau secara bicara sih kita bisa bicara, tapi tindak lanjut Maksudnya bicara apa nih Mas? kita bisa Protes. menyampaikan ke pejabatnya bahwa ya pilihan ini kurang oke, Kurang strategis gitu ya. tapi nggak akan ada tindak lanjutnya. Ditampung dulu nih gitu ya. Ya kan udah Ya, beberapa kamu kali saya juga tampung gitu. Ada protes? Apa gimana? Beberapa kali apa? ada protes, ada masukan, tapi ya cenderung nggak ada permasalahan, nggak ada penyelesaiannya. Kalau protes tuh ke siapa berarti? Biasanya tergantung, ada yang langsung ke
ketua divisinya Oke. atau ada yang ke subdivisinya. Oke. Gue mau nanya nih, kan tiap kali kita datang ke kantor pemerintahan gitu ya, kementerian atau apa gitu lah ya, selalu ada zona integritas gitu kan. Iya kan? Ada Iya, bendera iya, gede. iya. Bahkan ada yang bikin karpet cuy. Bikin apa? Keset gitu, zona integritas. Ada yang bikin running text. Nah, gitu. Maksud gua kayak apa sih penerapannya di dalam gitu ya? Efektif nggak sih? Ini apa? Apakah ada yang ngingetin tiap hari atau emang cuman sampai situ aja gitu, sampai banner, sampai running text, sampai keset bahkan. Ya kalau dari cerita tadi sih udah otomatis sudah ketahuan kalau ya itu enggak ya sekedar jadi banner aja. Iya juga ya. Berarti nggak pernah ada internalisasi ya bahwa ya itu tuh mean something loh, Iya, tajuk-tajuk itu. nggak ada. Nggak ada Paling ya? beberapa staff mungkin nge-point out Ah, bahwa praktik ini ya dia kurang oke, tapi ya itu jadi sebatas cuma otokritik antar staff aja. di situ ya. Di dalam tuh ada WBS nggak sih? Whistleblower system ini. Kurang tahu sih kalau itu. Oh, nggak pernah terinfokan berarti bahkan ya. Terinfokan. Berarti setiap pegawai kalau ada kejanggalan bingung juga nih mau jalur lapornya kemana. Iya, kayaknya kayak gitu ya. Ya kan karena kalau tadi lapornya lewat atasan ya itu kan nggak menerapkan prinsip-prinsip whistleblowing kan. Ya dia nggak anonim, dia Iya nggak sih, terlindungi. jadinya gitu kan. Iya, Gitu juga ya. ngeri. Oke. Gimana nih? Udah cukup kah? Atau mau ada yang mau ada yang mau kurang diceritain? Iya, ada yang mau diceritain lagi. Ini kita baru ngulik soal perjalanan udah selama ini ya. Itu pun pasti masih sangat permukaan. Iya, iya. Biasanya perilaku koruptif tuh kayak gimana lagi? Eh, Apa ya? ya berkaitan dengan jabatan itu udah menyentuh sih bahwa ya mungkin tidak ada unsur yang dilanggar tapi ada aspek dia tuh mencoba untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan kolega menggunakan jabatannya sebetulnya punya nuansa publik Iya. gitu, punya nuansa amanah dari masyarakat, bukan hanya karena kewenangannya tapi hanya juga karena itu dimodali oleh pajak kita. Sama juga itu mungkin berkedok apa aturan-aturan internal ya gitu ya yang mungkin ada celah di situ kayak tadi kan ya nggak ada aturannya juga harus eselon 3 atau bukan gitu kan. Mm-mm. Bisa jadi tapi kan secara efektivitas kerja wah ini kan sebenarnya bisa maksud gua kalau lu ngomong ke orang luar negeri kan apa bawa nama bangsa kan. Iya. Kalau ngomong lo lebih oke kan pasti hasilnya juga lebih oke gitu. Tapi kalau ngomong seadanya dan nggak efektif juga Iya, ngabisin waktu sama biaya sih benar. sebenarnya. Gitu. Plus juga kesempatan buat misalnya ya orang-orang yang punya potensi jadi ketutup kan. Iya. jatuhnya. Mm. Ya, kalau menurut gue sih itu korup juga gitu. Ini pertanyaan terakhir sih. Walaupun lo masih baru gitu, tapi kalau lo ngerasa lingkungannya kayak gini, lanjut nggak? Enggak. Enggak, tegas. Alasannya cuy. Pertama, gue masih ada ngerasa bersalah. Dan sebetulnya kalau misalkan ngelawan pun susah, Percuma ya, ngapain gue di dalam gitu ya. percuma. Jadi ya karena memang jujur masuk pemerintahan pun motivasinya untuk stabilitas sementara sampai kita cari tempat lain dan udah apa ya udah mengantisipasi kalau misalkan bakal ada kejadian kayak gini. Jadi memang kalau bisa sesingkat mungkin kerja di tempat yang di industri ini, kemudian cari di tempat lain yang mungkin bisa lebih sehat. Tips-tips sih buat yang Iya. mau daftar nih. Oke, pindah ke berarti apa ke swasta kah atau NGO jangan-jangan? Swasta atau NGO. Oke. Iya. Dari lo Sar, kira-kira apa? Konklusi ya. Konklusi ini negara tidak ingin diselamatkan sepertinya. Maksudnya gini, ini kan orang yang sebenarnya mau masuk pemerintahan secara ya emang pengen masuk gitu. Kalau Iya. kita kan dari awal kayak emang udah malas duluan nih. Malas duluan. Udah nggak mau
udah nggak mau daftar. Tapi ada orang yang mau masuk dan ternyata ketika masuk pun ya dihadapkan dengan praktik kayak gini gitu. Iya, Ini baru hal sederhana loh, pasti banyak iya, lagi ini nih masalah kalau kita perjalanan ya. Iya. Ini masih perjalanan ya. Oke. Jadi ya buat kementerian kalau satu hotel ruangan meeting sama kita kayaknya mesti lihat-lihat nih. Cewek merhatiin. Iya, kami melihat kalau Anda lagi di hotel itu daftar-daftar kementerian yang lagi di hotel. Oke, sip. Kalau gitu, thank you Mr. X. Kita masih sebut dia Mr. X. Inisial T. Nah, buat teman-teman yang punya kegelisahan yang sama gitu ya, soal permasalahan di tempat kerjanya, curhat gitu ya. Iya, Tapi kanal boleh curhat. kok curhat di sini ya, cerita aja Curcol, gitu ya. iya. Cerita aja gitu. Ini bisa jadi apa ya? Bukan cuma sekedar cerita yang menarik ya, tapi juga saling belajar juga ya, gimana Iya. menghadapinya ya. Iya. Karena pasti beda-beda tuh pengalaman setiap orang. Oke, kita ketemu lagi di Orang Dalam di podcast Di Atas Meja. Selamat siang, Pagi, malam. sore.